Tapi kalau bioteroris, kalau menghadapinya sebagai bioteroris, kita bukan defense. Kita harus menyerang kembali gitu. Maksudnya mencari siapa kamu yang menyebar. Makanya yo mafia-mafia itu ketakutan banget, benci banget dengan Terawan. Karena dia menyelesaikan masalah. Walaupun Terawan sendiri asalnya awal-awalnya dia nggak sadar. Nah justru vaksin ini yang menginduce untuk semakin bermutasi. Jadi akhirnya semakin ada vaksin, semakin meluas. Mutasinya akan semakin banyak. Selamat sore para pemirsa. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Siti Fadilah yang pernah menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia dari tahun 2004 sampai 2009. Selamat sore Ibu Siti Fadilah. Selamat sore. Apa kabar? Sehat-sehat? Alhamdulillah sampai sekarang. Terima kasih karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali berbincang-bincang dengan Ibu. Kami ingin sedikit mengetahui bagaimana keadaan COVID yang terakhir ini, Bu. Setelah hampir 2 tahun, akhirnya terbuka di publik bahwa Amerika dan Cina saling tuduh virus COVID adalah buatan laboratorium. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Ini menurut saya ya. Kalau Anda menanyakan kondisi yang terakhir ya pasti Anda bisa baca sendiri di mana-mana. Tapi menurut saya saat ini sebetulnya COVID secara dunia, secara internasional, COVID itu sudah menurun pamornya. Mau nggak mau, pamornya sudah menurun. Di Amerika memang sudah nggak mau pernah. Mereka sudah melepas masker dan sebagainya, membuka sekolah dan sebagainya. Dan mereka sangat mungkin sangat yakin dengan vaksin. Padahal vaksin kan sebetulnya tidak pernah bisa menghentikan pandemik, dan vaksin tidak ada gunanya sebetulnya untuk si pasiennya itu sendiri. Apakah dengan vaksin kemudian dia tidak tertular? Belum tentu. Meskipun yang sudah divaksin yang mati pun juga sudah banyak. Meskipun divaksin yang positif juga banyak gitu. Jadi sebetulnya vaksin itu tidak mempengaruhi itu. Nah, seiring dengan menurunnya pamor dari COVID di dunia internasional, muncullah perseteruan antara Amerika dengan Cina, antara siapa loh yang bikin virus itu, pertanyaannya. Hal ini sangat lucu. Kenapa setelah 2 tahun baru ditanya? Padahal ditemukannya virus itu dari mana, itu merupakan satu syarat untuk mengatakan itu pandemik atau bukan. Dari dalam pandemik itu satu harus memenuhi syarat menurut IHR 205 ya. Kemudian direvisi, walaupun direvisi tapi revisi itu tidak merubah untuk mengatakan pandemik itu seperti apa. Untuk dibilang pandemi seperti apa adalah satu, dibuktikan adanya infeksi dari hewan ke hewan. Kemudian ada bukti laboratoris yang mengatakan bahwa ada penularan dari hewan yang dituduh itu ke manusia. Artinya virus kelelawar yang menular dari kelelawar ternyata mempunyai reseptor terhadap manusia. Nah, kemudian manusia yang tertular itu mempunyai reseptor untuk manusia lain, atau human to human transmission receptor. Kalau hal-hal itu tidak ditemukan, namanya bukan pandemik. Lah namanya apa dong? Ya menurut saya kalau bukan pandemik tapi merebak seperti wabah, mencelakakan orang banyak, yang namanya bioterorisme. Nah itu kalau dipandang dari kerangka bagaimana menentukan pandemi, WHO menentukan pandemi harus memenuhi syarat itu. Nah, tapi pada perkembangan berikutnya syarat ini kayaknya dikabulkan, terus kemudian ada Public Health Emergency International Concern PHIEC yang agak mengaburkan definitely pandemik itu apa. Lah yang menjaga seperti itu maksudnya WHO. Kalau memang tidak ada seperti ini, ya WHO tidak boleh sebetulnya untuk mengatakan itu pandemik. Karena untuk membedakan pandemik dengan bioterorisme
itu sebetulnya ada di situ. Kalau pandemik itu jelas sistematis, ada penularan dari hewan ke manusia, dari manusia ke manusia, dari manusia ke luar negeri. Nah itu pandemik. Nah ini karena itu tidak memenuhi persyaratan itu, maka agak berat sebetulnya berkaitan pandemik. Nah sekarang baru berantem. Berasal dari apa itu? Orang-orang yang terinfeksi. Padahal harus sudah pasti dari kelelawar itu. Ini loh buktinya sequencing, ada virus kelelawar yang mempunyai reseptor ke manusia. Ini yang ditemukan pada pasien pertama korban COVID di Beijing, nah, misalkan di Wuhan, misalkan begitu. Nah karena sekarang lempar-lemparan antara itu sebenarnya udah nggak penting lagi. Sekarang Amerika menuduh itu berasal dari laboratorium di Wuhan, di Cina. Nah sekarang harus diurut lagi, laboratorium punya siapa? Siapa yang meneliti di situ? Oke, orang yang meneliti di situ warga negara Cina. Oke deh, siapa yang memfasilitasi, siapa yang menyumbang duit untuk meneliti itu? Siapa Bu, kalau yang Ibu tahu? Ya, saya nggak tahu, tapi saya pernah baca beberapa laboratorium yang ada di China itu memang berasal dari grupnya Bill Gates. Misalkan jilid itu juga masih ada benang merahnya dengan Bill Gates dan yang lain-lain. Nah itu kita nggak tahu persis. Nah, itu yang harus diteliti, itu bukan tempatnya. Kalau tempatnya di Cina, belum tentu negara Cina yang membuat itu ya. Kalau negara Cina membuat itu, apa untungnya negara Cina? Mereka jadi korban. Dia jadi korban gitu. Itu agak aneh gitu. Nah, makanya Cina seperti menuduh Amerika. Nah, Amerika yang mempunyai kepentingan karena kenapa ditaruh padahal mungkin bukan negara, mungkin non-state actors. Nah itu yang dibilang Pak Pongreko, non-state actors itu bisa saja merubah hal-hal yang seharusnya nggak ada menjadi ada. Kira-kira kalau menurut Ibu apa yang menjadi tujuan daripada non-state actor dia membuat semuanya ini, Bu? Ya, saya nggak tahu. Saya tidak dekat dengan mereka, saya tidak pernah belum pernah membaca bagaimana kenapa mereka begitu. Belakangan ini kan sudah semakin banyak mutasi terjadi oleh COVID-19 itu. Menurut Ibu gejala mutasi ini punya makna apa, Bu? Mutasi itu adalah sebetulnya adalah suatu proses yang alami, sunatullah alami, proses yang alami dari virus itu sendiri. Virus yang ganas tadinya, walaupun keganasannya COVID sangat rendah ya, itu ingin mengadaptasi inangnya. Virus itu yang sukses itu bisa menginfeksi kita terus lama hidup di dalam tubuh kita, itu namanya sukses dia. Karena kalau dia nempel ke kita, dia dapat makan, dia dapat segala macam kebutuhannya dia. Lah makanya itu kalau nempel ke kamu terus kemudian dieradikasi dengan obat-obatan, kemudian dengan segala macam, maka rugilah virus itu. Maka secara alami virus itu mengurangi keganasannya supaya tidak membahayakan manusia, walaupun penularannya itu lebih banyak. Boleh dikatakan kalau dengan kata-kata yang lucu, buat bener nularan juga nggak apa-apa asal tidak mati kita, asal tidak sakit berat kita gitu. Namun kan beberapa orang mengatakan bahwa virus ini menjadi semakin ganas. Apakah itu alamiah, Bu, kalau semakin ganas? Kalau virus itu bermutasi secara alami, itu semakin lemah. Tapi semakin attach terhadap inang, seperti flu. Flu itu sampai sekarang masih terus ada kan di sekeliling kita. Walaupun kena flu kita masih bisa ke pasar, masih bisa ke sekolah, masih bisa kemana-mana. Nggak akan kena flu itu mati gitu.
Nah, kalau mutasi itu rekayasa, lah itu menjadi lebih ganas. Ya kita nggak boleh menyangka itu rekayasa katanya. Ya sebetulnya tidak lebih ganas. Anggaplah itu alami. Jadi kita menganggap ini alami. Ya. Sehingga kita mengatasinya pun juga dengan cara public health. Kalau itu alami, kita cara menghadapinya pakai public health response. Tapi kalau itu bioterorism, ya tidak bisa hanya pakai public health. hanya pakai public health response. Nah itu yang harus didiagnosa pada waktu awal oleh Pak Jinping. Kenapa Pak Jinping? Pak Jinping yang ketempatan Wuhan. Disitulah bisa menghentikan Pak Jinping, bisa menghentikan atau meneruskan itu dari wabah. Itu Cina. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu Pak Jinping diem aja, nurut aja sama WHO, ya jadilah. Tapi kalau waktu itu Cina bersikeras, periksa di laboratorium, dia punya laboratorium banyak. Laboratorium mana yang dari orang sakit, ada nggak reseptor dari kelelawar? Kalau bukan ini adalah bioterorisme, bukan begitu caranya, bukan dengan public health. Public health itu kan defense. Public health response itu adalah defense. Yang kena jangan sampai mati gitu. Tapi kalau bioteroris, kalau menghadapinya sebagai bioterorisme, kita bukan defense. Kita harus menyerang kembali gitu. Maksudnya mencari siapa kamu yang menyebar gitu. Pada waktu itu seharusnya bioterorisme dihadapi secara apa kalau bukan dengan cara public health? Menurut pendapat Ibu dan menurut pendapat saya, kalau bioterorisme lebih kompleks. Jadi tidak hanya dengan public health response. Ingat, public health response is defense, bukan menyerang. Padahal defense yang paling efektif adalah dengan menyerang. Nah, kalau memang Anda yakin bahwa itu bioterorisme, seharusnya itu dihadapi dengan secara militer, politik, dan substansif. Substansi ini virolog, ahli-ahli kedokteran, dan sebagainya, dan kemudian di backup di belakangnya ada sebagai di backup oleh public health. Tapi public health response yang untuk mendefense agar tidak terjadi kematian yang banyak. Nah itu. Jadi berarti harus dengan politik strategi militer yang ada substansinya, atau maksudnya diwarnai dengan substansi yang dilengkapi dengan virolog dan dokter-dokter. Tapi strategi militer. Seperti waktu flu burung kan saya begitu. Bagaimana waktu flu burung, Bu? Mungkin Ibu cerita sedikit. Jadi saya dengan BIM itu seperti ikan dengan air. Kami menyelesaikan masalah itu di bawah permukaan. Apa yang Anda lihat di atas permukaan? Tidak, itu hal yang sebenarnya terjadi. Penularan, saya secara substansi, saya meragukan penularan itu. Pak Samsir, saya bilang, saya melakukan. Bagaimana Anda bisa mengeksplor bahwa saya yakin bahwa ini penularannya ada seperti itu? Lah kemungkinannya apa, Bu Siti? Kemungkinannya ini. Nah, ini pekerjaan BIM untuk meneliti ini. Dan ternyata BIM menemukan sesuatu yang sangat berharga untuk saya. Nah, pendapatan BIM yang bisa dipertanggungjawabkan, saya pakai untuk strategi berikutnya. Dan begitu. Jadi memang yang namanya perang, kita adu strategi kan. Nah. Sehingga pada waktu itu pandemi yang sudah dideklar oleh WHO tidak jadi Iya, akan dideklar. Kita sudah siap-siap gitu sebelumnya. Ini WHO ngawur nih. WHO ingin membuat isu yang tidak benar. Ini tujuannya apa ya? Oh, ternyata mau bikin pandemik. Nah, kita udah punya data-data ini secara BIM gitu, secara intelijen. Jadi memang betul-betul saya siap betul bahwa wabah yang terjadi itu belum tentu pandemi. Wabah yang terjadi wabah itu bisa saja terjadi atas alami, dan itu biasanya lama dan tidak tiba-tiba begitu.
Dan kemudian wabah itu, apakah itu bagian dari bioterorisme? Kenapa kok dia membuat? Siapa yang membuat? Untuk apa mereka membuat? Nah, ini kan harus bin yang bekerja. Nggak bisa dokter disuruh memikir begitu sendirian. Tapi dokter atau menteri kesehatan yang ada yang menguasai substansi bisa memberikan bahan-bahan kepada bin. Hei bin, saya itu ragu-ragu karena ini. Ya saya presentasi di depan bin waktu itu. Sehingga tidak jadi pandemi tersebut. Nah, jadi di situ kita membuat strategi untuk menolak pandemi itu dan berhasil. Dan mereka KO dengan data-data kita gitu. Baik Bu, sekarang ini sudah hampir 2 tahun yang namanya pandemi COVID ya. Keadaan sudah cukup parah secara global yang juga mengena di Indonesia, terutama di bidang ekonomi Bu. Kira-kira bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Satu, Anda jangan mengharap pandemi ini hilang. Anda harus bersikap, ada pandemi pun saya tetap akan hidup, ada pandemi pun saya akan tetap dagang, ada pandemi pun saya ekonomi harus berjalan. Jadi kalian harus bisa hidup berdampingan, harus bisa hidup bersahabat dengan COVID. COVID biarin aja mencari hidupnya sendiri, tapi kalian harus mencari hidup kalian sendiri juga. Artinya, oke, Anda tidak lengah, tetap waspada terhadap COVID, tetapi Anda sudah mulai bergerak. Anda mulai bergerak untuk ekonomi. Jangan takut sakit. Kalau sakit ada rumah sakit yang bisa nolong Anda. Nah, ini pemerintah harus meyakinkan rakyatnya, hei rakyat saya, bahwa kalau Anda sakit, tenang, kami siap untuk mengobati Anda dan Anda pasti selamat. Nah, gitu. Nah, itu pemerintah yang seharusnya begitu, malah tidak menakut-nakuti. Awas lo, ada apa namanya mutasi berbahaya loh. Enggak, mutasi tidak berbahaya. Rakyat saya telah siap mengobati Anda. Tapi Anda harus tetap waspada. Walaupun saya siap menghadapi mengobati Anda, tapi kalau apa penyakit Anda parah banget, dia juga nggak bisa bantuin loh. Maka Anda harus siap-siap waspada sendiri, waspada, pakai 3M, pakai 5M, tapi tetap jualan, tapi tetap ini. Pemerintah, maaf pemerintah, jangan kemudian memotong kafe-kafe dibersihin, enggak lah. Jangan takut ketularan kok, dan sudah zaman kayak gini ini jangan takut ketularan. Takutnya kalau masuk rumah sakit nggak bisa sembuh lah. Maka garis depan adalah rumah sakit. Faknis ya. Satu lagi Bu, yang terakhir mungkin kami ingin mendengarkan pandangan Ibu tentang keberadaan vaksin Nusantara yang dibikin oleh Dr. Terawan. Silakan. Ya, vaksin Nusantara Dr. Terawan itu sebetulnya Dr. Terawan mempunyai hipotesis. Dia melihat ada suatu teknologi untuk mengobati kanker itu memakai dendritic cell. Nah, dendritic cell ini adalah sel yang sangat berperan di dalam proses imunisasi manusia. Nah, kemudian dia kalau di dalam menyembuhkan kanker itu dengan imunoterapi, tapi caranya itu mengadop proses antigen antibodi, sehingga kankernya bisa teratasi. Dan kemudian dia pikir banget, kenapa nggak saya gantikan kanker itu dengan COVID-19. Toh yang dipakai juga dendritik. Dendritik itu sel utama yang akan menghasilkan antibodi, sel utama yang merekam bagaimana caranya menghadapi virus-virus yang datang. Jadi inovasinya dia adalah itu. Dan kemudian saya cari di literatur dan kemudian saya mantap, maka saya ikut jadi relawan. Jadi kalau ini berhasil,
Ini tentu saja dia logis di dalam mendirikan hipotesisnya logis. Tapi suatu hipotesis yang logis itu tidak cukup. Hipotesis saja, kita harus membuktikan apakah bisa terbukti apa tidak. Dan relawan ini akan bisa menjawab masalah pandemik. Bukan hanya masalah pandemik, masalah penyakit yang belum ketemu obatnya. Oh gitu. Bisa diobati dari sini. Oh, pakai dendritic cell. Iya, HIV, Ebola, itu nggak perlu nemuin obat lagi. Cukup pakai dendritic. Berarti memang Dokter Terawan atau Indonesia mempelopori metode ini untuk berbagai macam penyakit. Dan metode ini adalah personal terapi. Jadi terapi untuk saya berbeda dengan untuk Anda. Tergantung dari dendritic cell kita, tergantung dari penyakit apa yang kamu hadapi. Pada waktu itu kan sudah ada beberapa tokoh, salah satunya juga Ibu Fadila, terus Pak Ical dan keluarga yang juga sudah mendapatkan vaksin Nusantara. Kalau Ibu sendiri, apa yang Ibu rasakan setelah mendapatkan vaksin Nusantara tersebut? Oke saja, dan teman-teman semua yang sudah disuntik dendritic cell itu kebanyakan malah membaik. Tadinya misalkan sering sakit kepalanya hilang. Sering kembang-kembang di kaki, kembang-kembangnya hilang. Nah itu apakah ada hubungannya ataukah tidak? Yang jelas pada waktu disuntik itu inflammatory cells itu akan berkurang dengan adanya dendritic yang baru disuntikkan ini. Nah tadinya saya nggak bisa naik tangga, sekarang saya bisa naik tangga. Oh, gitu. Nah itu suatu hal yang sangat ya kok saya biasanya nggak, kalau habis naik tangga ngos-ngosan dan kemudian besoknya sakit di sini ya lah, itu nggak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap vaksin Nusantara ini, Bu? Ya kita tunggu. Banyak orang yang ini kan menantang. Kita tunggu dan kita mengharapkan mudah-mudahan bisa menjadi suatu produk yang bisa dinikmati oleh rakyat banyak. Karena betapapun juga kalau sesuatu tidak berguna untuk masyarakat banyak, ya nothing. Dan ini mudah-mudahan berguna untuk masyarakat banyak menghadapi segala pandemik dan menghadapi penyakit-penyakit berbahaya yang tidak ada obatnya. Kanker itu kan penyakit yang ada obatnya, itu bisa diatasi. Nanti HIV juga bisa, Ebola juga bisa. Jadi semua penyakit ini bisa diatasi hanya dengan metode ini. Ebola dibikin antigen, antigen Ebola. Kemudian HIV dibikin antigen HIV. Ya, itu satu ilmu tersendiri untuk membuat itu. Dengan sekelaknya harus dasi. Coba. Tapi kenapa masih ada yang menolak dan menentang, Bu? Ya, dia nggak tahu. Ini misalkan Ebola. Ini jangan Ebola dibikin tang menjadi antigen. Nggak tahu caranya, apakah proteinnya Ebola, apakah itu kan ada itu yang menyebabkan Ebola apa, proteinnya disaring ini kemudian jadi kayak COVID. Nah ini untuk menantang dendritic cell kita waktu di Cawan Petri. Jadi nanti bahasa Ebola, HIV gitu selesai. Makanya yo mafia itu ketakutan banget, benci banget dengan Terawan. Karena dia menyelesaikan masalah. Walaupun Terawan sendiri asalnya awal-awalnya dia nggak sadar. Baik Bu, ini masih ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Walaupun mereka sudah divaksin, pada waktu mereka melakukan perjalanan, mereka tetap diperintahkan untuk di swab lagi, Bu. Nah itu iya. Gimana? Itulah menunjukkan bahwa vaksin itu tidak ada hubungannya dengan kekebalan Anda terhadap COVID. At least waktu-waktu sekarang. Ya, apalagi waktu-waktu akan datang. Nah, jadi orang yang divaksin atau tidak divaksin itu tidak menjamin apakah Anda bisa ketularan lagi atau tidak. Maka dianjurkan oleh Pak Menkes, walaupun Anda sudah divaksin 2 kali, tetaplah pakai masker, tetaplah di swab nantinya gitu. Sama aja, tetaplah Anda di swab kalau akan pergi kemana-mana atau naik kapal terbang, tetap di swab. Tetap dibutuhkan surat keterangan bahwa ini bebas. Padahal swab sendiri tidak menjamin Anda itu tidak menderita. Mungkin di swab sekarang negatif, hari kedua atau ketiga ternyata di PCR positif. Itu banyak. Dan itu memang semuanya itu
Saya nggak ngerti kenapa begitu ya, itu memang kebijakan pemerintah yang menurut saya ya. Tapi semua yang harus diikuti karena pemerintah yang membuat kebijakan, kita warga negara yang baik ya harus mengikuti ya. Tapi kadang-kadang kalau diurut dari saintifiknya gitu, loh kok nggak ada saintifiknya gitu. Nah itu ya sudahlah, sebenarnya nggak ada gunanya. Divaksin atau tidak divaksin sama saja. Anda masih tetap mempunyai kemungkinan untuk ketularan dan kemungkinan untuk menularkan, sama saja. Oke. Baik, kalau dulu kan ada vaksin polio, Bu. Orang divaksin polio supaya tidak terkena polio. Beda, karena kalau sekarang kok vaksin polio itu dari virus polio yang sudah stabil. Nah ini anehnya, vaksin dibuat pada keadaan virus yang belum stabil. Jadi kalau ada pandemik, dus gitu, wah ini ganas nih virusnya. Lama-lama nggak ganas, lama-lama bersahabat dengan manusia. Setelah bersahabat dengan manusia ini stabil. Itu bisa dibikin vaksin. Nah, untuk membuat vaksin menunggu virus itu stabil. Nah ini belum stabil, masih mutasi-mutasi, malah dibikin vaksin. Nah justru vaksin ini yang menginduce untuk semakin bermutasi. Jadi akhirnya semakin ada vaksin, semakin meluas. Mutasinya akan semakin banyak, semakin pandemi itu tidak akan hilang-hilang dari bumi ini. Baik Ibu Siti Fadila, terima kasih untuk perbincangan pada sore hari ini. Semoga Ibu sukses selalu dan tetap sehat walafiat. Selamat sore Bu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, terima kasih pada sore hari ini telah menonton paparan dari Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan yang kita cintai pada tahun 2004 sampai 2009. Terima kasih.